berjalan waktu, anak ini melahirkan anak laki-laki. Oh. Setelah melahirkan, keluarganya mengutus seorang anggota DPR datang ke sekolah meminta anak ini harus kembali belajar di sekolah ini. Ya, harus kembali belajar di sekolah ini. Saya sebagai pimpinan menjawab keluarga yang mereka utus anggota DPR. Dalam sistem pendidikan nasional belum ada undang-undang yang mengatakan kalau anak usia sekolah mengalami pelecehan seksual lalu melahirkan, dia harus diberhentikan dari sekolah. Saya belum temukan itu. Saya menerima dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, saya menerima sebagai kembali untuk ikut proses pembelajaran di sini. Yang kedua, saya kembalikan keputusan ini kembali kepada anak yang bersangkutan. Mau tidak dia, ketika berada di lingkungan ini nanti, yang jelas dia dibully. Dia dibully oleh teman-temannya. Mungkin guru juga ikut membuli. Mungkin guru juga ikut bertanya kepada pimpinan, kenapa Pak cuma ada siswa yang sudah punya anak masuk sekolah di sini? Ya. Nah di situ saya sebagai pimpinan berpikirnya begini, bagi saya yang penting anak ini mau berubah, yang penting anak ini mau belajar, ya toh? Yang penting mau berubah, dia mau belajar. Karena prinsipnya saya bilang begini, anak yang bodoh itu sifatnya sementara. Orang yang miskin juga sifatnya sementara. Tapi kalau malas akan menciptakan kebodohan dan kemiskinan secara permanen. Itu konsep berpikir saya. Ya, saya hanya mau menyelamatkan anak ini supaya tidak terjerumus lebih dalam lagi ke dunia itu. Kita harus terima dia kembali sekolah di sini. Di situ saya bilang kebijakan seorang pimpinan yang saya tidak tawarkan kepada guru lain selain pimpinan sendiri. Anak itu masih sekolah dan saya berpikir mungkin dengan saya mengambil kebijakan seperti itu bisa ditiru oleh guru-guru lain atau oleh pemimpin lain di lembaga pendidikan untuk mengambil kebijakan yang benar terhadap suatu persoalan. Gitu. Pada saat ini kasus itu terjadi, Pak, apa ada yang membantu Bapak dalam menangani kasus itu? Ada yang membantu saya dari pihak kepolisian. Oh, hanya pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Kalau di dalam lingkungan sekolah tidak ada. Lingkungan sekolah tidak, karena saya tidak mau kasus ini yang membuat anak yang di dalam nanti tahu semua itu. Oleh manipulasi juga saya tidak libatkan. Karena saya tidak ingin kasusnya akan membesar nanti, membiasnya. Ya, kita harus cerita dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, yang pasti anak ini akan mengalami suatu depresi berat barangkali kalau semua guru. Baik, terima kasih Bapak. Jadi selama proses penanganan masalah, faktor apa yang efektif dan paling mudah yang Bapak alami selama penanganan masalah itu? Yang paling mudah anak terbuka anak ini. Ya terbuka pada masalah ini. Saya tidak dipaksa. Mungkin ini kesalahan saya, dia terbuka dan menceritakan kronologi dari awal sampai beberapa kali dia dilecehkan itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin sedikit kata untuk motivasi atau pembelajaran untuk kami CGP dan juga untuk terima kasih Bu. Saya sebagai pimpinan sangat mendukung untuk kegiatan yang sebagai guru penggerak, dan bahkan saya menginginkan lembaga ini khususnya harus menjadi sekolah penggerak. Ya, kedepannya kita harus dorong SMP 1 yang harus menjadi sekolah penggerak. Itu konsep saya. Konsep saya. Jadi teruslah menjadi guru penggerak, dan kalau bisa ajak teman sebanyak-banyaknya untuk ikut gabung dalam guru penggerak itu. Ya,
sekalipun nanti mungkin ganti menteri, ganti program, tapi saya rasa untuk ganti kurikulum belum tentu. Karena kurikulum itu dibuat permanen selama sekian tahun dan tidak mudah untuk membuatkan kurikulum. Tapi program guru penggerak kita tidak tahu ke depannya. Tetapi sekalipun program guru penggerak oleh Menteri Pendidikan baru nanti mungkin kita jalankan, tapi setidaknya ibu berkesan sebagai guru penggerak bisa, komunitas guru penggerak bisa berjalan ya tanpa ada komando dari pusat. Karena ini kegiatan sangat positif sekali untuk sekolah, baik itu guru juga gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah memberi waktu untuk saya. Terima kasih sudah wawancara saya pada hari ini. Baik Om Romo, ini terima kasih sudah terima saya dengan baik. Ini saya datang ini mau wawancara ini mengenai mungkin ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Mungkin Om Romo lebih tahu tentang dilema etika, kasus-kasus yang memang benar-benar yang benar juga benar-benar bijak yang terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Dilema etika ya. Iya. Di lingkungan sekolah. Iya, di lingkungan sekolah, boleh dengan anak-anak, juga boleh dengan guru. Ya. Yang berkaitan dengan mungkin Romo pernah punya pengalaman yang sangat sulit bagaimana mengalami dilema etika ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Om Romo. Oke. Baik. Tentang dilema etika ini memang beberapa waktu yang lalu itu sempat di sekolah ini juga pernah mengalami kasus waktu saya masuk pertama kali. Masuk pertama kali, di mana sebagai pemimpin memang di satu sisi saya harus bisa mengambil kebijakan setidaknya sebagai perantara lah, sebagai yang di antara untuk tidak merugikan satu pihak. Begitu. Kasusnya seperti ada siswa yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada gurunya, Di satu sisi gurunya mau supaya anak ini dikeluarkan, di satu sisi juga seturut kebijakan dari atas, seorang murid harus kita pertahankan untuk tetap berada di sekolah. Itu salah satu contoh kasus yang memang bagi saya memang sebagai seorang pemimpin sangat berat untuk mengambil keputusan. Sangat berat untuk mengambil keputusan. Apalagi dengan tidak adanya bukti bahwa hanya laporan bahwa anak ini maki, anak ini maki, kemudian guru minta supaya anak ini dikeluarkan, begitu. Di satu sisi saya harus mempertahankan waktu itu kejadiannya permintaan dari gurunya ini, anak ini dikeluarkan atau saya yang harus keluar, atau gurunya yang harus keluar, mengundurkan diri. Itu dilema yang memang bagi seorang pemimpin itu tidak mudah. Antara harus mempertahankan siswa ini tetap pada sekolah dengan kasih hukuman, ataukah membiarkan guru ini mengundurkan diri. Karena ini, tapi satu sisi mau mengeluarkan siswa, buktinya belum ada atau buktinya tidak ada. Kesaksian dari teman-temannya juga bilang bahwa ini bukan, dia tidak maki, hanya mengeluarkan kata-kata kasar itu. Itu dilema etika, dalam arti bahwa soal tindakan etis, kemudian soal pengambilan keputusan yang berat, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu. Itu yang menjadi tantangan penting dalam kepemimpinan. Waktu memang saya masih masuk awal pertama, jadi sangat susah bagi saya untuk bagaimana mengambilnya ini, bagaimana mengambil keputusan yang soal seperti ini. Begitu. Itu menurut saya salah satu kasus yang kasus di sekolah, tapi juga di situ dilema etisnya ada, dilema etisnya ada antara mempertahankan atau mengeluarkan, dan siapa yang harus dikeluarkan. Begitu. Di satu sisi mempertahankan siswa, mengeluarkan anak, atau di satu sisi mempertahankan siswa tapi gurunya
harus mengundurkan diri. Itu satu pengalaman yang pada waktu saya masuk awal yang memang sangat susah untuk saya berkeputusan. Baik Om Romo, terima kasih sudah sharing pengalaman. Mungkin pada saat pengambilan keputusan, apa ada langkah-langkah seperti apa yang Om Romo ambil dan sampai mencapai hasil akhirnya? Apakah di situ juga ada keterlibatan pihak-pihak lain yang membantu, mungkin ketua yayasan ataukah para guru? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik. Dalam pengambilan keputusan yang paling pertama itu jangan mengambil keputusan secara pribadi. Gitu, secara pribadi atau mengambil keputusan saat kita dalam keadaan emosi, begitu. Langkah yang saya ambil waktu itu adalah kita mengumpulkan, kita buat sidang dewan guru, kita satukan tekad, satukan hati. Kemudian juga setelah sidang dewan guru, ada hal yang harus saya buat waktu itu, memanggil teman-temannya yang pada saat itu sedang berada bersama saat kejadian itu, lalu dimintai keterangan seperti apa, teman-teman gurunya juga seperti apa, lalu kemudian mengundang ketua komite. Karena ketua komite itu adalah perwakilan orang tua, perwakilan dari siswa yang ada, yang selalu berhubungan dengan sekolah. Begitu. Setelah komite, kemudian dan ketua yayasan membicarakan ini, kemudian diambil sebuah keputusan yang sudah diputuskan secara bersama. Tentu keputusan yang diambil secara bersama juga dikuatkan oleh aturan yang sudah dibuat. Begitu, aturan yang sudah dibuat. Dilemanya waktu itu bahwa aturan tertulisnya belum ada. Aturan tertulis belum ada, sehingga sangat susah untuk mengambil keputusan dalam keadaan aturan tertulisnya belum ada. Gitu. Sehingga kita waktu itu memutuskan untuk membuat aturan tertulis dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Begitu. Jadi keterlibatan para guru, keterlibatan komite yang mewakili sebagai perwakilan orang tua, ketua yayasan, itu juga harus ini supaya melihat rekam jejak juga. Melihat rekam jejak juga bahwa kalau misalnya kita minta keterangan dari guru seperti apa anak ini, sepak terjangnya di sekolah seperti apa. Kalau anak ini baik-baik tapi kemudian dia mengeluarkan kata-kata kasar, maka kita melihat lagi mengapa dia buat ini. Tapi kalau misalnya rekam jejaknya anak ini sering mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi meminta keterangan dari teman-temannya juga, teman-temannya mengafirmasi bahwa memang dia ini juga sering kata kasar, kita punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Begitu. Jadi ada banyak elemen yang harus kita ambil dan ada juga banyak pertimbangan yang harus kita benar-benar buat supaya bisa memutuskan sesuatu. Jadi pada intinya bahwa jangan mengambil keputusan pada saat kita dalam keadaan emosi, kita dalam keadaan genting, kemudian jangan mengambil keputusan secara pribadi. Secara pribadi tentu memang keputusannya dari kita, tapi harus banyak mendengarkan pertimbangan dari banyak pihak sebelum mengambil keputusan. Itu yang saya belajar waktu itu. Baik, terima kasih Om Romo. Ini sudah merupakan akhir wawancara. Dari kasus itu kira-kira apa pembelajaran yang paling baik untuk sekolah ini, dan juga Om Romo bisa kasih sedikit masukan mengenai kegiatan guru penggerak ini, apakah ada manfaatnya untuk sekolah? Baik, apa yang saya pelajari banyak sebenarnya. Jadi yang paling pertama itu tentang pendewasaan dalam kepemimpinan. Pendewasaan dalam kepemimpinan, bahwa dari kasus ini kemarin saya belajar bahwa memang menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Banyak hal yang harus kita pelajari dalam hidup, terutama dari kasus-kasus konkret yang seperti itu. Kita tidak bisa belajar bahwa ini, tapi pada saat terjadi sesuatu kita akan tahu. Itu yang ini, bahwa
kita banyak belajar dari kasus konkret, kejadian-kejadian yang nyata yang terjadi dalam kehidupan sekolah. Dan saya belajar juga bahwa kita perlu memperkuat keterlibatan untuk memperkuat kolaborasi dengan para guru, dengan siswa juga kita harus dekat supaya juga kita tahu bagaimana dia punya bahwa para guru juga harus dekat dengan siswa supaya tahu dia punya sifat tertentu seperti apa, dia punya rekam jejak seperti apa, juga kolaborasi dengan komite, kolaborasi dengan pihak industri juga, supaya tahu bahwa anak-anak seperti ini harus diasah secara khusus supaya bisa masuk ke industri. Kalau tidak nanti kerugiannya ke industri, ke sekolah, ke masyarakat juga. Nah, kita banyak belajar tentang hal itu, tentang penguatan kolaborasi. Nah, itu yang saya pelajari waktu itu. Sehingga kalau misalnya untuk guru penggerak, untuk PGP kebetulan untuk guru penggerak di sekolah ada beberapa 2 atau 3 orang guru penggerak itu. Lalu kemudian ada calon juga, guru penggerak, dan saya rasa bagus, saya rasa amat sangat dibutuhkan guru penggerak untuk keterlibatan dalam, terutama untuk menggerakkan sekaligus membuat inovasi-inovasi baru di sekolah, membuat inovasi-inovasi baru dalam sekolah. Yang paling penting dari seorang guru penggerak sebenarnya dia mampu untuk menerjemahkan kurikulum yang dituangkan dari atas ke bawah. Dia harus mampu menerjemahkan kurikulum itu, kerumitan dari kurikulum itu untuk bisa sederhana mungkin diterima, dibuat oleh murid. Itu yang paling penting, menerjemahkan apa yang sudah dia dapat ke kehidupan yang konkret. Begitu, kehidupan yang konkret. Dan bagus jika di setiap sekolah itu guru penggeraknya aktif. Namanya saya guru penggerak, jadi mereka yang harus menggerakkan orang lain untuk bisa, apalagi juga untuk bisa mengikuti jejak. Itu yang bagus. Kemarin itu ada beberapa CGP calon guru penggerak, ada 3 orang dari sini kemarin, dan sampai dengan hari ini selalu dapat bimbingan dari pengajar praktiknya itu, dan saya sebagai kepala sekolah juga menerima dengan tangan terbuka. Pak Joyce juga datang untuk memberikan banyak bimbingan untuk guru-guru di sini, dan mudah-mudahan di setiap sekolah juga tergerak hati untuk memberikan kesempatan bagi para guru untuk ikut, jangan menghalangi guru untuk ikut itu program guru penggerak. Sangat bagus untuk perkembangan sekolah. Baik Om Romo, terima kasih banyak sudah berbagi, sudah terbuka dengan wawancara saya. Terima kasih banyak. Nanti hasil videonya nanti saya kirim kembali. Terima kasih untuk waktunya Om Romo. Sukses untuk